Salah seorang petugas yang mulia Ayanda Guru ini sangat aktif dalam kegiatan syiar tarekat Naqsabandiyah, bukan hanya di wilayah Indonesia, bahkan sampai ke daratan Malaysia. Dipercaya oleh yang mulia Ayanda Guru untuk menuliskan statuta tarekat Naqsabandiyah. Dan yang perlu dicatat, sejak masuk tarekat pada tahun 1982 sampai saat ini tidak pernah tinggal suluk. Beliau adalah seorang pendakwah, petugas yang mulia Ayanda Guru di Indonesia dan daratan Malaysia. Dan yang terakhir adalah Dr. Nik Muhammad, Abangda Dr. Nik Muhammad bin Tayyib. Abangda ini masuk tarekat tahun 1972 di Malaysia. Beliau adalah pemimpin Surau Ar-Rahim Kelantan Darul Naim, pemimpin suluk sejak tahun 1988. Dan yang menjadi catatan adalah memimpin suluk di Amerika Serikat, Washington DC. Terima kasih. Saksi-saksi lain adalah antara lain Abangda Ahmad Tadiun Koro Sarjana Hukum, Abangda Dr. Anus Hanna Juhana MPSI, serta seluruh jamaah yang hadir pada perayaan Hari Guru 20 Juni 24 di Baitul Amin kali ini. Dan kita lanjutkan acara ini. Kami mohon kepada Abangda Dr. Andes Haji Ilmalik untuk membacakan riwayat statuta tarekat Naqsabandiyah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sofa wa wafa. Perkenankanlah kami menyampaikan sedikit penyampaian amanah yang Ayanda Guru kehadiran Hadratul Mukarram wal Muhtaram Abuya Terandes Haji Skandar Zulkarnain, Sarjana Hukum, Master Hukum, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 17 Juni 1990 selesai sholat zuhur di Surau Abdul Amin, Jalan Raden Saleh 21 Padang, Sumatera Barat, kami beserta Abanganda Kiai Haji Muhammad Zarkati dipanggil oleh yang mulia Ayanda Guru. Beliau memerintahkan Kiai Haji Muhammad Zarkati untuk menuliskan statuta tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang diambil dari statuta tarekat Naqsabandiyah yang aslinya, sambil beliau berucap, tulis statuta ini dan jangan berbicara kepada orang lain, sambil menyerahkan statuta aslinya. Statuta tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah adalah: pertama, di dalamnya terdapat ajaran pokok dari para tarekat Naqsabandiyah yang merupakan tuntunan dari murid sampai kepada musyrik. Kedua, statuta tarekat Naqsabandiyah akan menjadi sah apabila ditimbang-timbangkan oleh seorang musyrik kepada seorang penerusnya yang dipilihnya. Tiga, statuta adalah ijazah kemursidan yang hanya diberikan oleh seorang mursyid kepada seorang murid yang sidik, yang sanggup melaksanakan amanah suci yang telah diterima dari guru musiknya. Pada tanggal 30 Juni tahun 1990,
Statuta tersebut telah selesai ditulis dan diserahkan ke Ahli Banja Yang Mulia Anda Guru untuk beliau simpan dan beliau doakan. Pada tanggal 11 April 1993, statuta tersebut dititipkan kepada kami di Surau Baitul Amin Cawang, Depok, untuk diserahkan nantinya kepada siapa yang berhak memegangnya. Pada saat itu pun kami belum tahu kepada siapa diberikan statuta tersebut. Pada tanggal 11 Januari 1998, pada hari Senin jam 13.35, dalam bulan suci Ramadan, bertepatan di dalam subuh Ramadan, kami beserta Yang Mulia-mulia Terhadap kata skandal Mekanai besar dan hukum dipanggil menghadap Yang Mulia Anda Guru di kamar beliau di Surau Baitul Amin Salam, dan disaksikan oleh kedua anak beliau yang Dr. Fadl Jufri dan Saudara Sutrisno. Inilah puncak daripada sejarah Tarekat Naqsabandi. Adalah sejarah daripada Tarekat Naqsabandi yang dipimpin oleh Yang Mulia Anda Guru. Setelah kami sampai di kamar beliau dalam keadaan duduk di sofa. Ini akan saya jelaskan secara detail, karena Abuya tadi pagi kurang detail, maka saya akan jelaskan secara detail. Jadi beliau duduk di sofa beliau dengan memegang dua tongkat, kiri kanan daripada tangan beliau itu sendiri. Selama saya berguru kepada beliau, belum pernah melihat beliau seperti itu. Setelah pada saat tertentu beliau melemparkan tongkat beliau dan beliau berlari mendatangi Abuya kita. Beliau saat itu menangis dan bahkan meraung. Dan beliau mendoakan Yang Mulia-mulia kita yang itu merupakan serah terima yang kita tidak ketahui. Lalu beliau berucap, hari ini, detik ini, saya menimbang terimakan tarekat ini kepadamu. Tampaknya timbang terima ini begini saja, tetapi itulah yang sebenarnya, dan laksanakanlah ini baik-baik. Setelah beliau melaksanakan timbang terima, lalu beliau terhempas ke satu kursi
di sebelah Buya kita. Beliau terengah-engah, bahkan napas beliau pun satu-satu. Setelah lama beliau kembali normal, napas beliau kembali normal, beliau kembali ke tempat duduk beliau semula, dan saya dipanggil. Beliau menyuruh saya untuk mengumumkan kepada seluruh jajaran yayasan profesor dan seluruh dunia bahwa timbang terima ini harus diumumkan dan dilaksanakan. Dan saya diperintahkan pada sore hari untuk mengumumkan ini kepada seluruh jemaah yang berada di Indonesia dan dunia. Pada saat ini saya terima dan saya kembali ke tempat bersama Buya kita, ke kamar saya. Sesampai di kamar saya, Yang Mulia Buya secara tenang saja berbicara kepada saya. Ini Bang Malik jangan diumumkan. Waktu beliau menyatakan itu, saya tersentak. Yang memerintahkan saya adalah guru saya, tetapi yang melarang saya adalah penerusnya. Pada saat itu saya berpikir, apakah saya mematuhi guru saya atau penerus daripada guru saya? Tetapi saya bertanya kepada beliau, kenapa ini tidak diumumkan? Lalu dengan dasar saja beliau menjawab, Yang Mulia Hayanda Guru masih hidup. Kiranya tidak pantas kita mengumumkan bahwa penggantinya pada saat beliau masih hidup. Jadi alasan inilah yang diberikan Buya kepada saya. Itu maka pada 11 Januari 1998 sampai dengan tanggal 7-8 Juni 2001 ini didiamkan saja. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak paham, pada hari ini saudara paham kenapa tidak diumumkan. Dan disitulah dilihatkan salah satu keistimewaan daripada Buya kita ini penerus, bahwa beliau sudah tahu kalau diumumkan ini bisa berbagai hal kejadian di Al-Kah kita ini. Maka ini diredam sampai tanggal 7-8 Juni tahun 2001. Tepatnya pada tanggal 7-8 Juni 2001 diadakan rapat kerja nasional BKK se-Indonesia dan dihadiri oleh 1.000 orang pengurus-pengurus surau dan tokoh-tokoh surau seluruh Indonesia. Pada hari itu, Badan Koordinasi Kesurauan mengumumkan wasiat atau serah terima kepada seluruh jajaran yayasan profesor bahwa penerus dipimpin penerus daripada Tarekat Naqsabandiyah adalah Buya Putra Iskandar Zulkarnain Sarjana Hukum, dan sekaligus sebagai mursyid penerus ataupun mursyid baru. Sebelum diumumkan pada tanggal 7-8 Juni, perlu saudara-saudara bapak-bapak ketahui bahwa beliau Buya kita pada saat itu belum mau memegang. Oleh karena beliau berprinsip, saya dilahirkan bukan untuk seorang guru. Akan tetapi beberapa keadaan lain akhirnya pada tanggal 20 Juni 2001 di depan makam Yang Mulia Hayanda Guru secara resmi diumumkan mursyid penerus atau mursyid baru, yakni Yang Mulia Buya kita. Berpedoman kepada para aulia-aulia akbar, aulia-aulia Tarekat Naqsabandiyah Al-Thalibiyah terdahulu, khususnya kepada nenek kita
Syekh Sulaiman Judi dan juga kepada Nenek Syekh Abdul Rokan, di mana beliau menyatakan dalam surat beliau atau di dalam buku beliau sebagai berikut. Apabila Syekh telah berpulang ke rahmatullah, maka hendaklah segala murid dan khalifahnya dengan segera mengangkat akan ganti Syekh itu, hendaknya dengan berpedoman kepada adab dan syarat yang telah ditentukan oleh masyayikh ahli tarekat di zaman dahulu. Pertama, dengan lafaz wasiat daripada Syekh yang terdahulu, maka umumkanlah olehmu yang diwasiatkan itu, dan tidak boleh yang lainnya. Dan tidak boleh yang lainnya. Jangan saudara-saudara mengaku mursyid yang baru. Kedua, siapa murid dan khalifah yang selalu menjadi wakil daripada Syekh pada masa hidupnya, maka ialah yang menjadi ganti Syekh tersebut. Ketiga, dan apabila tidak ada wasiat daripada Syekh yang terdahulu, maka hendaklah sekalian murid dan khalifah mufakat serta memilih di antara salah satu khalifah yang patuh pada mufakat tersebut. Dengan dalil yang tiga perkara ini tidak berlaku bagi kita, oleh karena Yang Mulia Hayatnya sendiri menunjuk penerusnya dan penggantinya. Kalaupun ini semua tidak ada, apakah diwasiatkan tidak ada, dipilih tidak ada, segala tidak ada, maka wajib kita meminjam mursyid orang lain. Begitulah pentingnya mursyid ini bagi kita. Lalu apakah makna daripada timbang terima ini? Makna dari timbang terima ini yang pertama adalah bahwa anak cucu kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti orang tuanya dengan amalan-amalan yang soleh. Yang kedua, dunia ini akan berkembang terus. Kalau tidak, maka akan kiamat dunia ini. Karena tidak ada orang yang membaca zikir Allah yang menurut metodenya. Lalu apakah makna lain daripada penyerahan ini? Di dalam buku dari Majmu'atul Khalidiyah, karangan daripada nenek kita yang terdahulu, Nenek Sulaiman Judi, di situ dinyatakan, dan siapa-siapa daripada khalifahnya yang menjadi gantinya, maka dudukkan olehmu akan dia pada tempat duduk Syekh yang terdahulu juga, dan ikut olehmu serta bawa peraturan dan adab akan dia seperti adab kepada Syekh yang dahulu juga. Biarnya tetap berlaku seperti yang biasa. Lalu apa sanksinya? Barangkali kita tidak pernah tahu sanksinya, tetapi ini tertulis di dalam buku tersebut. Dan jika ada murid dan khalifah-khalifah yang tidak menurut akan pedoman atau petunjuk dari Syekh yang terdahulu tersebut, maka keluarlah ia daripada ahli tarekat yang paham mulia ini, dan tidak berkah serta tidak selamat hidupnya, dan tidak di dalam tanggungan masyayikh yang dahulu sebelum ia bertaubat daripada segala dosa dan kesalahannya. Itulah dia sanksi daripada perintah yang mulia yang dahulu kalau kita tidak memenuhinya. Satu hal lagi yang patut kita pedomani renungkan di dalam serah terima, di dalam kumpulan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد. Terima kasih Bangda Dr. Andes Malik. Dan kami mohon kepada Yang Mulia Buya berkenan menyampaikan fatwa. Kami persilakan. Puji dan syukur serta permohonan ampun kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salam dan selawat yang sekali-sekalisnya kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, khususnya para ulama pewaris Nabi, dan lebih khusus lagi kepada arwahul muqaddasah mursidana, al-ulama warasatul anbiya, walian mursida, ayahanda guru maulana Sayyid Syekh Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, para kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Abang Anda Letnan Jenderal TNI AD Dr. Insinyur Haji Azwar Anas, Abang Anda Dr. Andes Malik, Abang Anda Dr. Andes Suhardi, dan abang-abang lain yang tak dapat saya sebut namanya, saudara-saudara saya para petoto, pemimpin iktikaf, petoto senior, para ketua BKS, pengurus surau, para ikhwan dan akhwat dari seluruh pelosok Nusantara dan luar negeri yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Pada saat ini kita berada di suatu tempat yang di dalam Al-Quran diucapkan dengan kalimat fi buyutin adzina lahu an turfa'a wa yuzkara bihasmu, di rumah-rumah, masjid-masjid, surau-surau yang diizinkan Allah untuk ditinggikan, dimuliakan, dan untuk dizikirkan asmanya di dalam rumah-rumah itu. Surat An-Nur 24 dan 36. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita sebagai pengamal zikrullah dengan metode Tarikat Naqsyabandiyah. Hari ini adalah hari keguruan, hari silsilah dalam tarikat yang dibawa yang mulia ayahanda guru. Maka pada saat ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan peringatan Hari Guru, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh beliau setiap tahun, dan sekaligus untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran beliau mengenai pentingnya tarikat dalam kehidupan beragama dan bertuhan. Dengan harapan kita semua benar-benar mengamalkan zikrullah yang merupakan amalan paling agung, paling besar dan paling banyak manfaatnya dibandingkan amalan-amalan lainnya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran, wala zikrullahi akbar, dan sungguh zikrullah itu maha akbar. Surat Al-Ankabut ayat 29. Keakbaran zikrullah sebagai amalan yang paling agung juga dipertegas oleh hadis Nabi SAW dalam riwayat Ahmad dengan sanad hasan ketika beliau berkata, maukah kalian kuberitahu amal yang paling baik untuk kalian, amal yang paling suci di sisi Tuhan kalian, amal yang paling mengangkat derajat kalian, amal yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak? Tentu wahai Rasulullah, Nabi bersabda, zikrullah. Musnad Ahmad juz 5 halaman 239. Kita
Kita mengetahui bahwa dalam kehidupan beragama kita harus mempedomani kitab suci Al-Quran di samping Al-Hadis. Bahwa dalam kandungan Al-Quran kita melihat 25% isinya memuat tentang hukum. Dalam penghitungan para ulama fikih sendiri, ayat-ayat yang berkenan dengan hukum bahkan tidak lebih dari 200 ayat, atau kira-kira hanya 3% saja dari keseluruhan isi Al-Quran. Sedangkan sisanya semuanya menyangkut hablum minallah, kerohanian, dan hablum minan nas. Kedua-duanya merupakan misi utama diutusnya Rasulullah SAW dan rasul-rasul yang lain. Sejarah kehidupan para rasul dan orang-orang mukmin yang diungkapkan dalam Al-Quran semuanya berkenaan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Semuanya menyangkut kerohanian dan akhlak. Semuanya menunjukkan adanya peristiwa gaib, metafisika yang dialami mereka dalam proses kehidupan keagamaan mereka. Kerohanian itulah yang diajarkan dalam tarikatus sufiyah, yaitu berzikir kepada Allah secara sir dalam rohani atau hati sanubari sebagai manifestasi dari pengamalan perintah Tuhan dalam Al-Quran. Dan sebutlah asma Tuhanmu dalam jiwamu dan seterusnya. Sayangnya, masalah kerohanian atau metafisika Islam itu masih luput dari perhatian sebagai besar umat Islam. Mereka masih terjebak dalam paradigma fikih semata atau syariat dalam pengertian sempit. Padahal fikih atau syariat hanya merupakan buah dari hakikat kerohanian sang Rasul. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan para nabi dan rasul serta kaum beriman yang diceritakan dalam Al-Quran tidak pernah lepas dari hal-hal atau peristiwa-peristiwa lain metafisis. Sembuhnya penyakit buta Nabi Yakub karena jubah Nabi Yusuf, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dari api Namrud, terbelahnya Laut Merah oleh tongkat Nabi Musa, dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya merupakan contoh yang sangat nyata mengenai peristiwa-peristiwa gaib ini, dan semuanya mengisyaratkan bahwa kerohanian atau metafisika Islam merupakan sumber kesuksesan dunia dan akhirat bagi para pelakunya. Karena di dalam kerohanian itu tersimpan energi metafisis ketuhanan yang tersalur kepada hamba-hambanya yang suci dan kamil-kamil, yaitu nabi-nabi dan wali-wali, di samping juga kepada orang-orang mukmin yang mengikuti jalan mereka secara siddiq. Dalam kaitan inilah mengapa yang mulia Ayahanda Guru dalam salah satu fatwanya menegaskan, kalau tanpa unsur-unsur energi metafisis, agama akan merupakan kebudayaan manusia belaka yang pasti lambat laun akan hancur berantakan dan akhirnya lenyap dari muka bumi, antara lain dilanda taufan teknologi modern yang dahsyat dewasa ini. Seyogianya hal ini menjadi bahan pemikiran umat Islam, bahwa tentunya dalam kehidupan kerohanian seorang pencari Tuhan harus ada peristiwa-peristiwa metafisika Islam yang dialaminya, yang disebut karamah bagi para wali dan ma'unah bagi para mukmin. Apabila peristiwa karamah atau ma'unah atau peristiwa metafisika tidak pernah ada dan tidak pernah terasa dalam kehidupan beragama seorang hamba, hal itu seharusnya menimbulkan pertanyaan baginya, apakah praktek keagamaan yang dilaksanakannya sudah cukup? Kalau belum cukup, kemana ia dapat mempelajari ilmu kerohanian atau metafisika Islam tersebut? Syukurlah, jawaban mengenai hal ini didapat dari ajaran yang mulia Ayahanda Guru, yaitu bahwa metafisika Islam harus ada dalam kehidupan beragama seorang muslim, dan bahwa metafisika Islam yang oleh yang mulia Ayahanda Guru disebut juga dengan istilah teknologi Al-Quran akan ditemui dan dirasakan melalui pengamalan zikrullah berdasarkan metode tarikatullah. Kebenaran tentang adanya kejadian-kejadian metafisika Islam yang berlaku bagi seorang mukmin sejati dipaparkan oleh yang mulia Ayahanda Guru secara eksak berdasarkan teori ilmu fisika eksakta, dan dialami dan dibuktikan sendiri oleh beliau dalam ratusan bahkan ribuan kasus. Sejak beliau mulai dari memimpin tawajuh padahal belum masuk tarikat, atau beliau sudah memimpin suluk
padahal beliau belum pernah suluk, hingga peristiwa-peristiwa menaklukkan kerajaan jin yang besar di Deli Serdang, menyelesaikan problema gangguan makhluk halus yang menyerang pasien dari tingkat menteri sampai dengan rakyat biasa, dan proses pengusiran makhluk halus itu dirasakan dan dilihat sendiri oleh pasien tersebut, membantu menghentikan peletusan Gunung Galunggung di Jawa Barat, dan lain-lain sebagainya. Abang-abang dan kakak-kakak serta saudara-saudara sekalian pengamal zikrullah yang berbahagia, semua peristiwa itu memperlihatkan bahwa agama harus memiliki unsur metafisika, sebab Tuhan itu sendiri adalah maha metafisika, dan metafisika Islam atau teknologi Al-Quran hanya dapat dijolok dengan mengamalkan zikrullah sebagai ruh dan panglima dari semua amal ibadah lainnya. Tanpa zikrullah apapun menjadi hampa, tidak bermakna atau sia-sia belaka. Segala sesuatu yang tidak bertolak dari zikrullah hanya merupakan permainan belaka, kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. As-Sunnah Al-Kubra juz 5 halaman 302. Namun begitu, zikrullah yang bagaimana yang dapat menjadi ruh dan panglima, zikrullah yang bagaimana yang dapat menjadi sumber kesuksesan dunia dan akhirat, zikrullah yang sebagaimana yang mendapat sambutan zikir langsung dari Allah sendiri, sebagaimana yang dijanjikan melalui firman-Nya, berzikirlah kepadaku, niscaya aku berzikir kepadamu. Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, disinilah letak urgensi tarikatullah. Dalam salah satu fatwa yang mulia Ayahanda Guru mengatakan, tarikat dalam Islam adalah suatu metodologi di dalam Al-Quran yang isinya berzikir akan nama Allah dalam bergabung dengan ruh Rasul, unsur Muhammad, di mana tersimpan tersembunyi wasilah yang tak ada taranya, sehingga langsung membawa amal zikrullah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiba di makam ihsan. Bergabung dengan ruh Rasul itulah yang menjadi inti dan kunci dari tarikat. Dalam kaitan ini, mengapa Imam Ja'far As-Siddiq, cucu Nabi dan sekaligus salah seorang ahli silsilah, menyatakan, barang siapa menjalani hidup dengan bergabung dalam batin Rasul, maka dia yang disebut orang sufi. Hilyatul Auliya juz 1 halaman 20. Bergabung dengan ruh Rasul artinya berjamaah atau imam berimam dalam kafilah rohani Rasul, di mana Rasul sebagai pangkal yang sambung menyambung dengan seorang wali mursidah atau al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama ahli waris Nabi yang ada di hadapan kita. Dalam kaitan inilah mengapa ada firman Allah yang selalu dibaca setelah berkhatam asar, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Maksudnya adalah al-ulama warasatul anbiya yang mewarisi rahasia nurun ala nurin dari rasul secara estafet. Dan tentu saja tidak semua ulama menjadi ahli waris Nabi. Yang mulia Ayahanda Guru pernah menyatakan, bermula ulama itu adalah ahli waris Nabi yang mewarisi rahasia Nabi. 14 silih berganti, sambung menyambung mengemban pusaka Nabi. Di akhir zaman, ulama itu bercorak asal yang pandai berayat dan berhadis saja dikira ahli waris. Yahudi pun pintar berayat dan berhadis, lama di Mekah, tetapi tetap kafir di hati. Dalam berkomunikasi atau bermunajat kepada Allah, keberadaan al-ulama warasatul anbiya yang mewarisi nurun ala nurin, atau yang disebut oleh yang mulia Ayahanda Guru dengan istilah wasilah carrier, merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ulama semacam itulah yang dalam bahasa tarikat ونسألك النجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abang-abang dan kakak-kakak yang kami cintai, acara Hari Guru 20 Juni 2024 dan penyampaian amanah yang mulia yang guru dari Abang dari organisasi Ibn Malik kepada yang mulia Buya telah kita laksanakan penuh khidmat. Dan acara ini maka berakhir dengan doa yang dibacakan oleh Bapak Kiai tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.